warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai karya tulis ilmiah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kutipan ya. Bagaimana kita mengutip sebuah tulisan dalam karya tulis ilmiah ya. Kita pelajari dahulu apa itu pengertian dari kutipan. Kutipan itu adalah mengambil pendapat para ahli. Jadi dalam membuat makalah atau karya tulis ilmiah kita pasti ya mengambil pendapat para ahli. Nah, ahlinya seperti apa? Ahlinya disesuaikan dengan bidang keilmuan kita gitu. Nah, langsung saja untuk jenis kutipan itu ada dua ya. Yang pertama ada kutipan langsung, kemudian yang kedua ada kutipan tidak langsung ya. Apa itu kutipan langsung? Kutipan langsung itu adalah mengambil pendapat ahli ya, yang sama persis atau tidak mengubah. Cara penulisannya adalah diawali dengan tanda petik. Jadi tanda bahwa itu adalah kutipan langsung adalah dengan tanda petik ya. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Yaitu mengambil pendapat ahli dengan mengubah atau bahasa sendiri. Itu kutipan tidak langsung. Cara penulisannya adalah tidak diawali dengan tanda petik ya. Berikutnya sistematika penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung kurang dari 40 kata atau 4 baris. Jadi di sini ada dua kesepakatan atau dua teori ya. Bisa Anda mengambil 40 kata, bisa mengambil 4 baris ya. 40 kata itu tidak usah dihitung, dikira-kira saja bahwa itu terdiri dari kurang dari 40 kata. Bagaimanakah penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata ya, atau bisa disebut dengan kutipan langsung pendek ya. Caranya adalah ini sebuah teks ya, ini diumumkan sebuah teks, kemudian diawali dengan tanda petik. Yang merah-merah ini adalah kutipan langsungnya ya. Jadi kutipan langsung dipetik ya, ini ke enter ke bawah. Jadi setelah petik ini ditulis kutipannya ya. Dan tidak ditulis rangkai dengan teks, jadi melanjutkan. Nanti ada contohnya ya. Ini adalah kutipan langsung pendek. Yang kedua adalah kutipan langsung panjang, yaitu terdiri dari lebih dari 40 kata atau 4 baris. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah diawali dengan tanda petik. Jadi boleh diawali dengan tanda petik, boleh tidak. Yang kedua, ditulis terpisah dengan teks ya, spasinya 1,5 atau 2. Ini bisa dilihat yang merah-merah ini, yang hitam, garis hitam ini adalah teksnya, kemudian yang merah ini adalah kutipan langsungnya yang panjang ya, lebih dari 40 kata. Kutipannya itu ditulis 1 spasi ya. Kemudian yang kedua adalah sistem penulisan kutipan tidak langsung. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah tidak diawali dengan tanda petik, kemudian ditulis rangkai dengan teks, spasinya 1,5 atau 2. Yang merah ini ya, yang merah ini adalah cara penulisannya. Jadi dirangkai dengan teks. Kita masuk ke contoh ini ya. Ya, ini adalah contoh tulisan yang dikutip. Ini jurnal kesehatan ya, pada Maret 2018, judulnya hubungan antara prestasi dan seterusnya. Kemudian
ini bahan yang kita kutip ya. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek, yang artinya sama persis dengan teks ya. Di sini ditulis oleh Anissa, Rizky Anissa ya. Kita mengambil subjek penelitian ini. Penelitian dilakukan, subjek pada penelitian ini adalah semua populasi mahasiswa, itu adalah kutipan pendek ya. Jadi ditulis Anissa dalam kurung 2018 halaman 52 mengatakan, tanda petik, subjek pada penelitian ini adalah semua populasi mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 Fakultas Kedokteran Unisma. Jadi ini sama persis ya dengan yang dikutip di atasnya. Subjek pada penelitian ini adalah semua populasi mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 Fakultas Kedokteran Unisma. Ya, cara penulisannya ada petiknya ya, kemudian sama persis ya, tidak dirubah. Ya. Itu adalah kutipan langsung pendek ya. Kutipan langsung pendek ditulis dengan diawali tanda petik, ditulis spasinya 1,5 boleh, 2 boleh. Jadi 1,5 boleh, 2 boleh itu tergantung tergantung ketentuan pada penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Kalau dalam ketentuannya itu spasinya 2 berarti menggunakan spasi 2. Kalau dalam ketentuan karya tulis ilmiah itu menggunakan 1,5 berarti menggunakan spasi 1,5 ya. Kemudian serangkai dengan teks. Nah, yang di garis-garis ini adalah teksnya ya, teks kelanjutannya. Itu contoh kutipan langsung pendek atau kurang dari 40 kata. Berikutnya adalah kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang lebih dari 40 kata. Nah, ini caranya, ini di bawah. Kutipan langsung panjang ditulis boleh atau tidak diawali tanda petik. Ini adalah kutipan langsung panjang ya. Ini diambil dari yang paragraf ini. Mulai ini. Nah, beberapa cara dilakukan dan sebagainya. Ini lebih dari 40 kata. Maka ditulis seperti ini. Ini teksnya, jadi pengantar atau teks yang tidak hubungannya sama kutipan ya, dengan spasi 1,5 atau 2 tergantung tata cara penulisannya ya. Oke, kemudian ditulis menjorok untuk kutipannya. Menjorok 7 sampai 10 ketukan dari sebelah kiri. Kemudian spasinya 1 atau rapat ya. Kemudian jarak antara teks dengan kutipan itu 2,5 ya. Jaraknya ini adalah 2,5 untuk menuliskan kutipan langsung panjangnya ya. Kemudian tadi ya, boleh diawali dengan tanda petik, boleh tidak. Karena apa? Kalau tidak diawali dengan tanda petik atau kutip, maka ini sudah tahu bahwa ini termasuk kutipan langsung panjang karena tidak serangkai dengan teksnya ya. Jadi ditulis terpisah dengan teksnya. Ini kan kelihatan terpisah ya. Kemudian ditulis menjorok dari kiri, ini dari kiri ya. 7 sampai 10 ketukan dari kiri. Gitu. Itu untuk kutipan langsung panjang ya. Diawali, kemudian kutipannya ditulis 1 spasi ya. Yang terakhir adalah kutipan tidak langsung. Nah, tadi kutipan tidak langsung dengan cara memparafrase atau mengubah dengan bahasa sendiri dan ditulis intinya saja ya. Ini tadi mengambil contoh dari yang kutipan langsung pendek tadi ya. Dijadikan kutipan langsung menjadi Anissa 2018 halaman 52 mengatakan bahwa mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 Fakultas Kedokteran Unisma menjadi subjek penelitian. Ini sudah berbeda dengan
teks aslinya ya di sini ya. Tadi ya ini yang kutipan langsungnya, subjek penelitian adalah, ini kan sudah beda redaksinya ya. Inti dari kutipan tidak langsung itu yang penting intinya sama, tidak mengubah inti, tetapi kalimatnya boleh dirubah dengan bahasa sendiri atau memparafrase. Kemudian dalam kutipan itu dalam karya tulis ilmiah, kutipan yang digunakan itu yang seperti apa. Jadi sebuah karya tulis ilmiah itu yang baik ya, itu yang banyak kutipan tidak langsungnya. Karena apa? Karena paling tidak pembaca atau penulis atau peneliti itu sudah membaca teks yang dikutipnya, kemudian dipahami, baru dituangkan dalam bentuk tulisan, begitu ya. Jadi dengan kata lain, karya tulis ilmiah yang tidak baik itu adalah yang banyak kutipan langsungnya atau banyak copy paste-nya, begitu ya. Itu saja materi dari saya untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan dan mungkin kurang lengkap ya, Anda bisa mencari sumber dari sumber yang lain sehingga Anda dapat memahaminya. Ini hanya salah satu sumber saja saya memberikan penjelasannya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silahkan nanti bertanya atau berkomentar di e-learning ya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.